Z Friends, welcome to Z Class. Masih inget nggak sama Intan? Waktu itu kan sekilas ya, kita lagi ngobrol-ngobrol. Tapi kali ini Mbak MiGM. Iya, Mbak MiGM waktu itu. Dan maaf ya, setelah sekian purnama baru janjinya dipenuhi. Waktu itu janjinya sebelum pandemi, man. Oh ya? Sorry ya, saya kena COVID 2 kali. Kamu sudah S2. Walaupun udah vaksin terus ya, nggak bisa. Tetep ya? Tetap. Nah, kali ini masih dalam rangka Valentine sebelum Hari Perempuan Internasional, kita akan ngebahas mengenai love dan sex hormones di Friends. Jadi kenapa? Karena masih banyak miskonsepsi tentang love and sex hormone. Apa aja itu ada yang kita akan mulai nanti ngomongin tentang testosteron, estrogen, testosteron, estrogen, dopamin, serotonin, oksitosin, satu lagi apa? Vasopressin buat penis kan? Ya, jadi kita mau bedah semuanya itu. Kenapa Intan? Intan ini S1-nya psikologi UI, S2 dan S3-nya itu di University of Melbourne. Enggak, S2-nya di Inggris. S2 lu di Inggris ya? Iya ya. Ya ampun, gue lupa loh. Bener S3-nya di Australia ya? S2-nya di mana, Beb? Di Inggris, di University of Bristol. University of Bristol itu... Jangan ngambil. Terus di sana apa jurusannya? Sama neuropsikologi. Gue juga ya itu neuropsychology juga. Neuropsychology. S3-nya dia ambil di University of Melbourne di sama juga neuropsychology. By the way, Intan ini sangat-sangat kalau bercanda tuh sangat-sangat ini ya nerd banget loh. Dan sarkastik ya, jadi jangan diambil face value. Udah diajarin belum face value? Jangan diambil hati, jangan diambil plek-plekan. Face value-nya Intan itu. Jadi dulu kalau lagi mesti zaman-zamannya di LPPC ya, Lembaga Penelitian Psikologi waktu itu di UI. Inilah kalau lagi bercanda dia maringin kayak apaan sih? Gak ngerti. Terus dia sering loh ketawa-tawa pas lagi zaman-zamannya dia S2 dan S3 dulu. Kalau dia bercanda, dia bisa tiba-tiba apalah tentang otak apa yang dia cuma sendiri yang ngerti. Ya, dan kayaknya nggak bisa gue ucapkan sih, karena kebanyakan inappropriate. Ajaib. Kan Z Friends itu dari segala macam usia ya, saya asumsi kita ya. Tahu ya. Jadi kita mesti ngerancang se-behave mungkin lah buat semuanya. Tapi yang penting nih mempelajari kayak gini karena ada banyak sekali sexual drive itu adalah dorongan seksual ya, Z Friends, di mana dorongan seksual itu banyak kayaknya apa ya? Kita tuh mungkin bisa dibilang masuk seks resesif, resesi seks gitu, di mana makin banyak pasangan yang tidak berhubungan seks lagi gitu ya. Bahkan di Jepang baru-baru gue lihat tingkat stresnya segitu tingginya sehingga orang udah nggak kepengen lagi hubungan seks. Ada yang kawin sama robot gitu-gitu kan? Iya. Atau orang memilih menjadi asexual misalnya. Iya, karena merasa kayak membina relasi itu kayak melelahkan sekali gitu. Boleh nggak sih cuma seksnya aja, tapi lama-lama juga seksnya juga jadi tidak bermakna gitu ya. Nah, terus kan ada beberapa hal nih, Z Friends, yang mempengaruhi dorongan seksual itu atau sexual drive. Itu ada hormon, kapasitas otak untuk menciptakan imajinasi dan fantasi, terus ada juga emosi, ada proses sensori ya iyalah penglihatan, penciuman, sentuhan, pengecapan gitu ya, apa yang kita dengar gitu ya. Termasuk juga ini ya, dirayu gombal. Digombalin ya kan. Terus ada tingkat keintiman. Nah, yang paling banyak mispersepsi itu adalah hormon gitu ya. Jadi ikutin Z Class kita akan ada tiga series. 3 series di mana kita akan membahas mengenai lust atau gairah. Kita akan membahas juga mengenai attraction atau rasa tertarik, sama attachment. Attachment apa tuh bahasa Indonesianya? Nyangkut. Ada tahu. Attach. Pola apa gitu namanya. Ada bahasa di psikologi perkembangan. Kayak apa ya? Kerekatan. Attachment. Kita akan ngebahas 3 sisi karena itu. Dia ngomong pola karena biasanya langsung attachment style.
Jadi kayak tipe gitu. Tipe ininya. Ya, Oke. Kalau di psikologi perkembangan ya. Nah, kita akan lihat nih ya gitu. Terus episode pertama kita akan membahas mengenai LAS. Jeng. Kita LAS itu ada 2 gitu ya. Testosteron sama estrogen. Testosteron itu lebih banyak dimiliki oleh laki-laki katanya Tan. Terus kalau perempuan itu hanya memiliki sekitar 12% dari testosteron gitu. Sebenarnya testosteron tuh buat laki-laki gunanya apa? Buat perempuan tuh gunanya apa sih? Oke. Siap. Udah lama nggak ngajar dia nih. Semangat. Jadi kalau belajar di biologi ya mungkin ya, atau zamannya dulu saya ngajar mengenai perilaku seksual, hormon itu bisa hormon seks itu dia punya 2 fungsi. Dia membentuk organ seksual kita, lalu dia mempengaruhi perilaku seksual kita. Jadi saat kita berkembang dari bayi sampai sekarang, dia berfungsi dalam membentuk primary sexual organs seperti misalnya vagina dan penis, atau secondary sexual organ gitu. Makanya kan sekarang kita hidup di zaman yang orang bisa non binary atau they them itu semua kan. Nah, banyak itu memang dasarnya misalnya memang waktu perkembangan. Non binary apa? Non-binary itu kayak nggak mengidentifikasi sebagai she, her, atau he, him. Kalau kita susah di Indonesia, kita ngana, lu. Iya, soalnya nggak, jadi dianya itu dia laki-laki atau dia perempuan tuh kita nggak ada. Kita nggak merefer orang sebagai gitu ya, sebagai kita nggak mengattach perempuan laki-laki kepada panggilan, termasuk kakak, adik. Nah, tapi ada orang-orang yang memang pada saat berkembang hormon seksualnya terganggu kan. Makanya jadi ada intersex ya? Iya, yang misalnya kayak laki-laki yang memiliki payudara atau apa. Tapi itu bukan sesuatu yang artificial, tapi memang dia. Jadi itulah fungsi sexual hormone. Nah, biasanya di kasus kayak gitu mereka bisa memperbaikinya dengan memodifikasi level hormon yang ada dalam tubuhnya. Tapi memang sebaiknya dilakukan. Kan nggak segampang itu juga ya. Setelah memodifikasi gimana perilakunya? Harus di-maintain. Nah, nanti abis itu ya ada gender yang itu gue nggak bisa terlalu ngomongin ya. Nah, setelah ini itu maksudnya Intan gini nih. Jadi kalau misalnya setelah ada tindakan ya istilahnya yang berhubungan dengan tadi ya kalau misalnya ada intersex dan segala macam itu tetap harus didampingin dengan konseling. Itu tuh penting sekali karena banyak orang tuh yang melakukan itu tuh nggak pakai konseling juga. Ya, kan? jadi nanti pada akhirnya dia akan mengidentify sebagai apa, itu mau sesuai dengan kondisi fisik tubuhnya atau enggak, itu it's a different story ya. Nah, lalu hormon itu juga mempengaruhi our sex seeking behavior. Ya, jadi kalau misalnya di psikobiologi kadang dia perilaku seksual tuh dibilang motivated behavior. Jadi Helen Fisher juga bilang hal yang sama ya. Jadi ada perilaku kita yang otomatis nih. Ya, jadi kayak misalnya aus itu otomatis gitu kan. Atau misalnya detak jantung itu semua otomatis gitu. Nah, tapi ada perilaku-perilaku yang kita memodifikasikan. Enggak, kita harus punya motivasi untuk melakukannya. Oh, iya. You have to do something. Jadi kayak misalnya hunger itu termasuk. Yang haus juga termasuk. Haus memotivasi untuk minum. Hunger memotivasi untuk makan. Nah, yang memotivasi seks apa? Sexual drive. Ya, nah itu dimiliki oleh semua orang. Hampir semua orang mungkin sekarang. Normal lah kalau kita bilangnya. Gue jadi politically incorrect kalau gue bilang semua ya. Hampir semua orang memiliki sexual drive karena kita adalah makhluk biologi seperti binatang lainnya gitu. Pasti ada sexual drive-nya gitu. Tapi secara general ya. Nah, tapi ini nih mungkin masih ada hubungannya sedikit gitu ya sebelum kita bahas lagi apa sih gunanya testosteron dan estrogen di ini ya di manusia, di laki-laki ataupun perempuan. Jadi sebenarnya Beb, kalau misalnya mau dipikir-pikir ya ada orang yang gini, kan wajar dong laki-laki itu nafsu. Tuh katanya Intan aja begitu tuh misalnya. Nah, wajar dong laki-laki nafsu dong kalau ngeliat gitu. Jadi kalau misalnya perempuan, iya perempuan aja mesti nutup badannya. Oke, sebel banget loh itu gue. Jadi ketutup aja nafsu, apalagi kebuka.
Jadi gini, di laki-laki itu kan memang 10 menit. Jadi di laki-laki itu ada di perempuan dan laki-laki ataupun apapun itu ada area di hipotalamus kita di bagian dalam otak yang namanya preoptic area. Nah, preoptic area itu menurut beberapa studi itu memang lebih besar di laki-laki dan di perempuan. Nah, preoptic area itu direlate ke testosterone level dan sexual seeking behavior, di mana lo mencari gitu loh. Nah, secara seksual. Tapi tadi udah sempat diomongin juga, kita lagi siap-siap. Itu kebanyakan studi-studi ini tuh pada binatang. Ya. Karena nggak etis juga kali nggak etis lagi manusia. Ayo kita mencoba. Mencari pasangan seks banyak mungkin gitu kan, nggak mungkin kan. Nah itu. Pantes si Kinsey itu heboh banget tahun 1948. Karena dia untuk pertama kali yang merekam sexual behavior. Bahkan bukan sexual behavior, dia cuma sexual intercourse kan. Di manusia. Padahal sexual behavior mencari tahu seberapa banyak sih orang yang melakukan ini. Kalau yang merekam pertama kali itu Master and Johnson. Oh ya, Master and Johnson. Master and Johnson itu dikasih kabel-kabel terus orang suruh hubungan seks itu kayak Kalau Kinsey dia kan dari binatang, dia kan zoologist, terus udah gitu dia bikin penelitian tentang berapa banyak sih lu berhubungan seksual. Ibu bapaknya sendiri pun diinterview. Gila tuh Master Johnson yang ada filmnya, ada film seri kan? Masters of Sex ya? Master of Sex, itu Master and Johnson. Kalau si Kinsey filmnya judulnya Kinsey doang. Nah terus jadi sebenarnya maksudnya Intan itu kalau misalnya ada orang yang tertarik terus bergairah mau ini sama orang lain gitu, itu memang ada sexual seeking behavior. Tapi kita kan juga punya executive judgment ya, atau punya prefrontal cortex yang membuat kita tuh menahan atau kita loose atau enggak sih gitu. Misalnya kayak orang mau melakukan pelecehan seksual gitu, Beb. Ya gini kan tadi sexual seeking behavior, testosteron itu ada hubungannya dengan sexual seeking behavior. Testosteron itu lebih tinggi di laki-laki dibandingkan perempuan. Ya, jadi artinya laki-laki relatif suka lebih bergairah katanya sexually ya dibandingkan. Tapi itu kan lagi relatif ya. Nah, perempuan itu lebih banyak estrogen dibandingin dengan laki-laki. Itu benar semua. Nah, sekarang kalau kita ngomongin sesuatu yang perilaku yang menyimpang, menjurus ke kriminal ya misalnya. Nah, itu nggak bisa disalahkan semuanya pada biologis gitu. Kecuali memang dia misalnya ada kerusakan pada organ biologisnya ya, yang membuat dia tidak bisa memutuskan gitu loh. Bagi ini jadi rusak lah gitu ya. Misalnya kemampuan pembuat keputusan kan ada di otak depan kita. Itu adalah executive judgment, isinya baik buruk benar salah. Kalau itu rusak gitu ya, mungkin aja perilaku seksualnya jadi rusak. Misalnya kalau misalnya dia kena apa sih stroke. Kan ada orang stroke terus tiba-tiba tulang belakang ya. Iya, kalau spine itu biasanya nanti pengaruhnya misalnya nggak bisa ereksi ya. Nggak bisa ereksi. Karena kan dia memutus hubungan antara bagian motorik lo dan hipotalamus lo dengan organ di bawah kan gitu. Tapi bukan hasratnya hilang ya, sebenarnya itu ketidakmampuan berereksi. Ketidakmampuan berereksi. Nanti kita ngomong di attraction gitu ya di episode 2 ya. Kayak tadi misalnya kalau kita menyalahkan semua nggak bisa. Jadi kan kemarin sempat ada narasi mau kebiri hormon ya? Iya. Kebiri hormon atau kebiri total gue kurang ngikutin itu kebiri chemical. Kebiri berarti kan kayak ngilangin testosteron dalam. Nah, ini juga sih friends ya. Tadi yang dibilangin sama Intan, saya itu waktu lagi ditanyain, wah kita kebiri aja nih, kebiri kimia gitu. Saya nggak setuju kebiri kimia karena si friends pertama, kalau kebiri kimia itu orang bilang gini, wah pasti ini Zoya Amiri nih belum pernah kali anaknya diperkosa. Itu jahat banget sih omongannya. Jadi alasan saya tidak setuju kebiri kimia karena ini, ketika testosteronnya itu disuntikin, pertama dia harus disuntikin per 3 bulan sekali. Dan itu harus berturut-turut. Kalau gue lihat instruksinya ya, Beb, itu harus berturut-turut dalam waktu 2 tahun. Badan kita kan secara natural akan memproduksi itu. Nah, mereka yang sudah disuntik supaya testosteronnya itu tidak terlalu besar, ya dia itu kan masih punya otak untuk bisa memikirkan kejahatan-kejahatan seksual lainnya. Iya nggak sih?
Iya, jadi ya mungkin drive-nya dia untuk melakukan gairahnya jadi seksnya rendah memang, tapi berapa lama sih gitu kan? Karena kita tahu testosteron dan berapa banyak uang yang akan dihabiskan untuk itu juga. Lalu apakah tidak ada behavioral modification lainnya yang lebih berpengaruh dibandingkan shortcut yang chemical castration ya? Iya, jadi gitu. memang sedih sih. Masih gini deh, anjing dikebiri kan masih hamping loh. Iya gitu, jadi gitu ya sih friend. Kalau misalnya masih tetap gayanya tuh udah bener-bener kayak lagi mau mating season, udah nggak bisa, dia udah di kayak lagi steril ya, kawin, kita bilangnya steril ya. Nah itu tetap aja kalau ngeliat bantal juga dihap kan. Nah pada manusia itu cuma tinggal dalam hitungan waktu, udah gitu duitnya banyak banget habisnya. Dan kita nggak bisa totally castrate laki-laki kayaknya ya. Itu kan nggak etis ya, kita benar-benar membuang seluruh organ seksual. Kalau pelaku kejahatan seksualnya adalah perempuan, seperti yang baru-baru ini kan ada 17 anak dilakukan pelecehan oleh seorang perempuan muda usia 25 tahun. Terus kalau misalnya dia dapat hukuman kebiri kimia, mau diapain? Iya, perempuan secara natural testosteronnya memang rendah. Emang rendah testosteronnya. Nah, itu aja kan nggak bisa semata-mata langsung dikebiri. Jadi, bukannya saya nggak peduli terhadap pelaku-pelaku pelecehan seksual. Jadi, bukan mau merendahkan hukuman juga. Cuma itu hukumannya menurut saya tidak efektif, buang-buang uang negara. Harus ada behavioral modification harus lainnya. Harus ada yang lain, modifikasi perilakunya gitu. Terus juga nggak bisa juga semerta-merta begitu karena ini loh, orangnya juga kan semua tuh seks itu ada di sini ya, ada di pikirannya dia, dan dia tetap masih bisa melakukan pelecehan seksual loh. Dia mungkin punya gairah seksual itu rendah, tapi kadang-kadang perkosaan itu tidak semata-mata soal seks. Soal kontrol, ingin menguasai orang lain secara seksual. It would be so much easier kalau perkosaan itu hanya tentang seks ya. Kalau kan tentang seks doang, iya gampang, jawabannya bisa itu. Tapi kan itu bukan hanya tentang seks, tapi tentang bagaimana saya mau menguasai orang itu jadi secara kalau seksual. kita bilang I'm lusting gitu, saya bergairah itu artinya emang ada benda orang, makhluk atau benda mungkin ya, kalau yang di Jepang ya gue nggak tahu ya, itu yang membuat kita menaikkan gairah seksual. Tapi sexual drive semua orang punya. Sekarang tinggal apa yang bisa mencetus gairah seksual itu. Ya jadi kita mau orang secakap apa misalnya, tapi kalau lo nggak punya gairah terhadap orang itu kan juga nggak akan terjadi gitu apapun gitu kan. Nah gairah itu memang ditentukan oleh hormon sampai setitik tertentu, juga sama pheromones kan, bau seseorang apa, dan juga ada hal-hal psikologis lainnya yang membuat kita bergairah terhadap orang A tapi tidak bergairah terhadap orang B. Nah jadi nggak saklek kan di masalah si testosteron sama estrogennya ini kan? Enggak, ada pengaruh tentunya untuk kelas, tapi dan kita perlu testosteron untuk memiliki kelas. Gitu. Tanpa adanya testosteron kita susah untuk sebagian binatang yang sudah mengalami kastrasi memang mereka sudah tidak ada lagi gairahnya gitu. Tapi keinginan mereka untuk humping itu gimana tuh? Tapi ada juga tetap yang masih humping. Tetap masih. Jadi ada beberapa insting yang entah kenapa stay di mereka gitu, Zoe. Adanya ada enggak sih? Nah, gini nih Z-Friends nih ya, ini pertanyaan terakhir di episode ini sebelum saya pindah juga gitu ya. Kan waktu baru-baru ini rektor IPB yang di Bogor, rektor IPB atau ITB sih? IPB ya. Yang IPB, Pertanian Bogor ya. Mengatakan tentang pestisida. Ingat nggak yang waktu itu ada artikel? Yang dia bilang hati-hati gitu, katanya pestisida bisa membuat laki-laki melambai. Lah kalau perempuan melambai juga nggak necessarily good. Pertama itu, kedua sebenarnya
kalau nggak salah yang dipengaruhi itu adalah si hormon estrogennya, dimana sebenarnya istilah melambai itu sangat-sangat hati-hati laki-laki tiba-tiba payudaranya besar mungkin. Iya gitu, tapi bukan melambai ya, bukan sikap loh yang berubah itu, tapi jadi misalnya gara-gara pestisida itu akan mengganggu si estrogen yang ada di laki-laki maupun di perempuan, which is not good kan. Nah sekarang kayak pestisida disemprotkan ke makanan, ada di makanan berapa mili itu kita nggak pernah tahu. Makanan yang direbus apa itu, jadi kita nggak pernah tahu. Saya menurut saya pestisida itu pada satu titik diperlukan, karena kalau ada banyak hama nggak ada makanan nanti kita banyak orang repot kelaparan ya. Nah kalaupun ada pengaruh terhadap hormon estrogen, nah tadi saya bilang kayak ada bisa mempengaruhi sexual behavior, tapi juga pertumbuhan kita, sexual organs kita. Nah mungkin jadi bukan bikin orang jadi melambai, seolah-olah orang bisa jadi kecenderungan tuduhan-tuduhan itu kan loh. Dimakan dari perut, seberapa banyak yang diresap darah, seberapa banyak akan nambahin ke hormon estrogen yang ada di dalam otak kita, itu kita juga nggak tahu. Jadi bilang hati-hati pestisida bikin orang melambai misalnya gitu kan. No. Itu panjang banget urutannya sampai perilaku melambai. Maksudnya melambai dada ya mungkin semua orang kan dada. Makanya melambai itu apa sih gitu ya? Ya mungkin harus concern, mungkin misalnya kayak tadi saya bilang, apakah primary sexual organ akan terganggu? Akan terganggu. Misalnya mengganggu gara-gara pestisida, jadi nggak bisa hamil, nah hamil. Itu kan mengganggu kan? Produksi telur perempuan. Nah itu kayak gitu patut di-studi kalau menurut saya. Termasuk juga kalau misalnya kita khawatir kalau terlalu banyak pestisida dalam jumlah sekian, laki-laki bisa jadi tumbuh payudara gitu loh. Bisa kayak gitu-gitu. Iya, tapi itu kan jangan lebih bilang penting melambai, itu sangat tidak ilmiah. Karena itu benar-benar mempengaruhi hidup orangnya, dalam arti itu jadi kita kan punya right untuk berkembang sesuai dengan yang kita ini ya, maksudnya ya, dan kita lahir dengan gen tertentu. Nah itu kan kalau kita pakai yang kasus yang itu yang susu kan, anak-anak yang jadi punya diabetes atau apa gitu. Gara-gara susu. Nah kayak gitu menurut gue itu harus di studi. Tapi kalau misalnya itu jauh gitu ke behavior yang melambai. Iya makanya terus sampai ada apa gimana gitu. Iya jadi estrogen iya bisa, tapi yang penting kayaknya ke primary sexual. Kalau soal itu kayaknya enggak sih. Nah yang tadi kalau kita ngomongin testosteron memang penting, tapi bukan satu-satunya mendrive pasti kan. Iya, jadi ada faktor psikologis juga. Makanya biasanya kalau saya bilang ada orang datang, aduh Mbak Zoya, kami gairah seksualnya udah nggak oke nih gitu ya. Terus banyak orang yang males kan pergi ke psikolog, mau cepet-cepet, udah deh, saya mau disuntikin aja testosteron, saya mau disuntikin aja estrogen. Bisa sih. Iya bisa, tapi setelah itu and then what? Kalau misalnya setelah disuntikin estrogen dan testosteron kalian ini bergerak, and then terus apa gitu, mau gimana gitu kan ya? Kadang-kadang core orang mau, jadi kayak jadi ya semua laki-laki punya testosteron, tapi nggak semua laki-laki kayak menghap semua perempuan kan. Semua orang punya gairah, tapi nggak semua yang melakukan pelecehan seksual juga kan, gitu. Jadi gini nih. Lalu apa sih yang bisa bikin orang yang sama-sama ganteng tapi kok tertarik sama dia? Ini sama-sama cantik nih tapi tertarik sama si ini gitu. Duit. Diapain duit dasar? Apa sih hubungannya? Ini ada hubungannya sama attraction. Kita tunggu di episode berikutnya. Duit.